Mungkin sembari menunggu persiapan Pak Win, saya mohon izin untuk membuka terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu. Silakan Bu Desti. Ya, baik. Sebelumnya, selamat sore rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini kita menjalankan kuliah kolaborasi yang ketiga bersama Pak Win Soekardi dengan agenda Case and Study. Jadi nanti rekan-rekan mahasiswa itu akan ditunjuk oleh Pak Win melakukan presentasi berdasarkan penugasan di minggu lalu. Setelah 2 kali pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar banyak dari Pak Win tentang manajemen proyek dan juga manajemen rantai pasokan. Tapi sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Semoga sesi pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan penuh dengan kebermanfaatan. Berdoa, saya persilahkan. Ya, baik, cukup. Baik, rekan-rekan, tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan kepada Pak Win Soekardi. Nanti monggo Pak untuk mekanismenya apakah akan langsung Q&A ataukah langsung presentasi dulu berapa kelompok begitu. Kalau di sini terdiri dari beberapa kelas. Jadi rekan-rekan juga sudah, saya yakin sudah mengumpulkan filenya, baik PPT maupun paper ke email Bapak. Untuk kelas saya sendiri juga saya minta untuk tetap resubmit di Google Classroom saya, gitu. Jadi monggo dimanfaatkan sebaik-baiknya rekan-rekan untuk belajar banyak, baik dari teori maupun sisi praktikal tentang manajemen operasional kepada Pak Win Soekardi. Baik, langsung saja waktu dan tempat saya persilahkan Pak Win, monggo. Baik, terima kasih Bu Desti, Pak Jazuli, Bu Ima, Bapak dosen yang lain, Ibu dosen. Sehat semua, mudah-mudahan adik-adik sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya sudah terima, ya ini luar biasa ya, ada sampai dengan sore ini ada 43 kelompok ini, Bu Desti. Jadi kalau kalau satu kelompok itu 6 orang ya, itu berarti sudah berapa ya? Sudah 240 ya. Wah, ini luar biasa nih. Apa namanya? Semangatnya adik-adik ini saya acungin jempol ya. Itu luar biasa. Selamat. Nah, yang kedua adalah saya sempat baca dari 43 itu mungkin saya baca 80% lebih kali ya. Saya skimming begitu ya. Terutama papernya, hampir semuanya saya baca. Luar biasa Bu Desti, luar biasa. Bu Imah, Pak Jazuli. Itu anak-anak semester 2 kok bisa nulis seperti itu ya. Ini yang saya mengucapkan selamat nih kepada adik-adik semuanya ya. Yang penting adalah bahwa ada effort ya, ada upaya yang bagus sekali di dalam pembuatan satu tugas. Itu yang pertama nih adik-adik sekalian ya. Itu yang akan dinilai. Tidak hanya pada waktu nanti Anda menyelesaikan S1 ya dari semester ke semester, tetapi yang lebih penting lagi nanti adalah waktu bekerja. Ya. Jadi effort itu akan dilihat dan itu akan menentukan apakah Anda berkinerja baik atau tidak. Masalah hasil itu adalah masalah yang kedua. Ya, yang penting adalah you have shown your best effort. Nah, itu yang pertama. Effortnya luar biasa. Saya lihat tidak ada yang santai itu. Ya, tulisannya bagus. Ya, tulisannya. Nah, yang ketiga adalah memang ya ada beberapa yang apa namanya juga baru ya, baru semester 2 ya. Ada yang kurang, itu wajar ya. Artinya dari nilai ya itu saya lihat itu ya
minimum saya kira B itu sudah dapat ya. Karena memang hasil kerjanya bagus ya. Nah, penulisannya sudah hampir seperti paper. Jadi saya angkat tangan, angkat jempol ya. Itu bagus, ya, sudah sesuai dengan permintaan. Oke. Nah, dari sekian ya, sekian banyaknya ini ada yang nanti kita coba ya, kita coba bersama-sama dengerin gitu ya. Nah, mudah-mudahan dari situ teman-teman, adik-adik bisa membandingkan ya, kira-kira seperti apa. Oke. Kalau dulu ya, kebetulan kalau Bu Guru sama Bu dosen, Pak dosen, saya kira kalau kuliahnya kan pasti bisa merasakan, apalagi di international school ya. Itu kalau orang-orang Amerika, orang Singapura, Australia itu kalau diminta untuk volunteer itu udah langsung ya, udah langsung, nggak ada kata malu, itu nggak ada. Ya. Nah, saya pengen satu aja yang volunteer, ya. Ya, yang volunteer silahkan angkat tangannya di tanda itu, ya, jangan kalah dengan teman-teman yang di luar negeri. Ya. Saya melihat itu bagus. Silakan. Siapa yang mau volunteer dulu? Sudah ada? Ayo silahkan bagi yang volunteer langsung raise hand saja, monggo. Semua bagus, tidak ada yang tidak bagus. Ya, jadi tidak perlu malu, tidak perlu takut. Silakan. Hadiahnya motor. Wah, kalau gitu saya, Pak. Ada motornya, dikirim gambarnya dulu. Ayo rekan-rekan silahkan raise hand. Ini ternyata memang Malu-malu ini Pak kayaknya Pak. Masih sama, memang kultur ya barangnya bagus tapi keberaniannya masih belum nih ya, nggak apa-apa. Nanti pelan-pelan nanti dalam kerja nggak boleh ya, nggak boleh malu-malu, dalam bekerja nggak boleh malu-malu, lebih baik memalu-maluin daripada malu ya. Oke, baik, saya minta Muhammad Ilham ya, Muhammad Ilham Ramadan, grup Bromo kelas BA dengan teman-temannya, silakan untuk presentasi. Waktu presentasinya cukup 10 menit saja, nanti habis itu discuss sekitar 5 menit cukup. Silakan Muhammad Ilham. Baik Pak, saya sebelum ini mau menginfokan teman-teman saya dulu. Ya, silakan. Jadi sambil menunggu Ilham ya, case-nya ini adalah satu perusahaan ya, pabrik sepatu. Pabrik sepatu ini dia punya rencana untuk membangun pabrik yang kedua, ya, pabrik sepatu sport. Ya. Nah, Anda sebagai seorang supply chain spesialis ya, diberikan tugas untuk melit satu tim proyek. Ya, untuk tugasnya adalah membangun second factory dari sport shoes tersebut. Ya. Nah, Anda diminta untuk melakukan pendekatan secara project management. Ya, jadi bagaimana Anda bisa mengoutline rencana proyek Anda, ya, yaitu kisi-kisinya adalah dengan
mengikuti proses groups yang ada menurut PMI. Ya. Kemudian secara khusus Anda juga diminta untuk lebih mendetailkan sedikit ya, tentang procurement plan. Ya, procurement plan khususnya hanya 2 saja, yaitu untuk FEED, ya, front end engineering design, dan EPC. Nah, saya sengaja tidak memberi apa itu artinya, tapi ternyata kalian sudah bisa menjelaskan. Itu ya tugasnya. Sudah siap, Ilham? Maaf Pak, teman-teman saya masih dihubungi dulu karena kayaknya Oke, ada yang belum masuk. kamu standby dulu ya. Kamu standby dulu, saya Iya. panggil yang kedua. Yang kedua, Arya Maulana Fikri, Grup Rinjani. Ada hadir? Hadir, Pak. Ya, oke ya. Kamu siap, teman-temanmu? Sebentar, Pak, saya koordinasi. Ya. Ini udah kayak tentara, emang bagus, ya harus koordinasi ya. Oke, yang kedua Arya ya. Yang ketiga nanti Muhammad Farel. Muhammad Farel dari kelas BB dengan kelompoknya. Ada? Ya, Pak, hadir, Pak. Hadir, oke. Konsolidasikan. Oke, Pak. Nah, kamu konsolidasi dulu. Nanti yang ketiga adalah, ini kok laki semua ya? Wah, ini harus emansipasi nih, harus ada perempuannya nih. Sakina. Sakina Amanda ada? Hadir? Dari Lawu, tim Lawu kelas BI. Hadir, Sakina? Ya, Pak. Anggota salah satu kami sedang ada acara, Pak. Ya nggak apa-apa. Kan cuma satu yang acara, toh? Iya. Iya. Ya, Pak, saya koordinasi dengan anak lagi yang lain, Pak. Ya, kamu koordinasikan ya. Dan yang terakhir ya, saya kira 5 tim saya kira udah cukup. Yang terakhir adalah Gary Michael. Gary Michael hadir? Gary? Siapa temannya Gary siapa? Anggotanya Gary siapa? Halo Gary? Gary anggota kami, Pak. Ya. Gary. Siapa lagi yang satu grup dengan Gary? Iya, saya, Pak. Kamu siapa namanya? Gunung Lawu itu, Pak. Kelompok Gunung Lawu. Oh, ternyata satu kelompok Pak, dengan yang sudah dipanggil Bapak tadi, Pak. Oh, satu kelompok dengan yang sebelumnya? Iya, Pak. Oh, dengan yang mana ini? Yang mana? Yang Muhammad Farel atau Sakina? Gunung Lawu, Pak. Azhar Nuji, BI. Yang BI. Yakin ya yang berarti, Mas? Sakina ya berarti. Sakina tadi kelas BH. Oke, ya sudah. Hampir salah satu ya. Oke, balik lagi ke Ilham. Ready? Ayo, quick. Mohon maaf Pak, ini teman saya ada kurang lebih 3 orang ada acara, jadi mungkin kita presentasinya cuma bertiga kayaknya ya.
Nggak apa-apa, udah lebih dari cukup bertiga. Silakan, Ilham. Saya share screen dulu sebentar. Oke. Sudah bisa, Ilham? Ilham, tadi sempat share screen, apakah terkendala? Iya Pak, tunggu sebentar Pak. Kayaknya ada masalah ini. Oh, oke. Arya, siap Arya? Arya Maulana? Halo, Arya? Setelah Pak, saya tanyakan ke kelompok saya. yang tadi kan udah tanya, masa sekarang baru nanya lagi? Oh, soalnya saya kira giliran kedua, Pak. Oh ya, kedua. Tetap kedua. Oh iya, bisa Pak, bisa. Aman, aman. Sama Ilham, yang kedua kamu. Aku ngecek. Sudah siap toh? Aman Pak, aman Pak. Insya Allah. Ya. Silakan Ilham. Bisa sharingnya? Oke, sambil nyiapin. Arya, Arya udah siap? Sekian dari Komisi 3. Insya Allah siap Pak. Ya udah, Arya dulu deh, kelompoknya Arya dulu ya. Nanti Ilham menyusul yang kedua. Oke Pak, sebentar Pak, saya siapkan share screen-nya.
Tidak bisa? Arya bisa? Halo? Tiba-tiba keluar Pak, saya coba share screen. Ya, mungkin hostnya bisa yang mau presentasi dijadikan hostnya kali. Ini settingannya langsung auto bisa share Langsung screen auto ya? atau iya, Bu. Saya makanya mungkin yang tadi terkendala Mas Arya atau Mas Ilham nggak bisanya karena jaringan atau karena bukan sebagai as a co-host. Halo? Oh, bisa, Bu. Ini, Bu. Nah, ini bisa ini. Cakep. Oke. Langsung mulai saja ya Pak. Silahkan, Arya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Kali ini akan membahas tentang rencana pembuatan pabrik kedua Excel. Bisa di next. Ini adalah nama-nama Suaramu ya? gimana Pak? Suaranya. Oh, saya kirain nggak keluar. Yuk. Tadi kok kemana suaranya? Oh, ternyata masih ada. Ya. Nah, ini adalah anggota dari kelompok kami, bisa dilihat di slide-nya, bisa di next ke slide berikutnya. Boleh gantian sama temennya ya. Silakan. Oke, tahap pertama adalah inisiasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Jadi tahap pertama dari perencanaan pembuatan pabrik kedua itu ada inisiasi. Tahap inisiasi ini adalah tahap awal dalam siklus hidup suatu proyek di mana kebutuhan dan tujuan proyek ditentukan. Hasil dari tahap inisiasi biasanya merupakan gambaran umum tentang proyek, tujuan, sasaran, batasan, kebutuhan sumber daya, dan persyaratan lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan proyek secara sukses. Nah, di sini ada beberapa hambatan dalam proyek. Yang pertama, ada hambatan dalam aspek hukum. Ini maksudnya ada hambatan nantinya dalam perizinan badan usaha. Terus kedua, ada hambatan dalam aspek pemasaran. Ini hambatannya adalah pemasaran produk tidak berjalan sesuai target yang diinginkan. Lalu ada hambatan dalam aspek ekonomi dan budaya. Hambatannya ialah pabrik tidak ramah lingkungan dan merugikan masyarakat sekitar lingkungan pabrik. Lalu hambatan dalam aspek manajemen, hambatannya adalah operasional proyek bermasalah sehingga pelaksanaan proyeknya terhambat. Nah, untuk menghindari hambatan-hambatan dalam proyek tadi, bisa dilakukan antisipasi, yaitu yang pertama aspek hukum. Antisipasinya, perizinan badan usahanya sudah didapat dari badan hukum yang terkait. Lalu di aspek pemasaran, studi pasar sudah melakukan riset, sehingga minim kemungkinan pemasaran produk tidak berjalan dengan baik. Lalu di aspek ekonomi dan budaya, amdal pabrik sudah diajukan dengan memperhatikan keadaan lingkungan sekitar pabrik. Lalu aspek manajemen, komunikasi antar departemen dalam tim menjadi hal yang
diutamakan, sehingga miskomunikasi yang memungkinkan terjadinya masalah operasional dapat dihindari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya adalah tahap perencanaan. Jadi tahap perencanaan dimulai setelah tahap inisiasi selesai dan tujuan proyek telah ditetapkan. Tahap perencanaan manajemen proyek adalah tahap di mana perencanaan kerja untuk melaksanakan proyek dikembangkan secara rinci. Yang pertama adalah jadwal perencanaan proyek yang sudah kelompok kami buat, yaitu selama kurang lebih 6 bulan dengan pembagian yaitu pra-pembangunan, pembangunan, dan juga penutupan. Untuk perencanaan konsep desain dan budget itu akan dilakukan selama 3 bulan yang bertanda-tanda kuning ini. Selanjutnya next. Selanjutnya adalah analisis resiko lanjutan dan pengembangan rencana mitigasi. Kami telah membuat tabel IBRP atau identifikasi bahaya penilaian resiko, pengendalian, dan peluang. Yang pertama adalah persiapan pekerjaan. Identifikasi bahayanya adalah tangan dan kaki tergores, 2 cedera ringan atau menengah atau tinggi, yang ketiga adalah bagian atau suku cadang pecah dan rusak. Jenis bahayanya kecelakaan kerja dan juga kerusakan bangunan. Pengendaliannya adalah pemeriksaan atau validasi alat, lalu yang kedua melakukan hiperinspeksi kelayakan alat sebelum digunakan, lalu yang ketiga pemeriksaan seluruh alat sesuai standar sebelum pembangunan, dan yang keempat adalah pemeriksaan kompetisi dan kesehatan pekerja. Untuk penilaian tingkat resiko, yang tangan kaki tergores itu ringan dan cedera ringan, terus sama bagian suku cadang pecah itu sedang. Lalu yang ketiga adalah penentuan kebutuhan material dan peralatan. Kami juga telah membuat tabel perencanaan kebutuhan material atau bill of material. Dibagi menjadi beberapa jenis pekerjaan, yaitu pra-pembangunan, pembangunan tanah, pembangunan beton, pembangunan lantai, pemasangan instalasi, pengecatan, dan juga finishing. Next. Untuk penentuan kontraktor dan subkontraktor sendiri, kami telah menetapkan kriteria pemilihan kontraktor bangunan pabrik sepatu 2XL. Kategorinya bisa dilihat, yaitu mengenai kapasitas dan beban kerja kontraktor, kemampuan finansial, terus lain-lain. Next. Next. Yang selanjutnya adalah identifikasi prosedur keselamatan dan pengendalian lingkungan. Untuk prosedur keselamatan dan pengendalian lingkungan pabrik 2 sepatu Excel, pengurangan resikonya adalah dilakukan dengan kegiatan akan dilakukan sedemikian rupa untuk mengurangi resiko, lalu menyediakan lingkungan kerja yang aman, menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dalam proyek, dan lain-lain. Lalu untuk penerapan langkah-langkah keselamatan untuk mengurangi risiko tersebut, yaitu antaranya sebelum memulai pengambilan sampel, lokasi kerja diperiksa terlebih dahulu untuk mengidentifikasi kemungkinan bahaya yang muncul. Keselamatan personil akan mempertimbangkan risiko berikut, yaitu sengatan listrik, paparan terhadap PCB, buangan PCB di lingkungan karena pengambilan sampel, dan juga lain-lain. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu yang selanjutnya ada proses pelaksanaan. Proses pelaksanaan terdiri dari beberapa step. Yang pertama itu pembelian dan penerimaan material dan peralatan yang diperlukan. Setelah proses penentuan kebutuhan material dan peralatan yang diperlukan, proses ini dilakukan untuk membeli dan menerima barang-barang yang dibutuhkan. Contohnya adalah yang pertama ada lining, ada upper plus kincir nomor 15, ada interlining blocking, ada interlining, dan seterusnya. Lalu step yang kedua ada pelaksanaan konstruksi dan instalasi peralatan. Umumnya pelaksanaan konstruksi sepatu ini terbagi menjadi 2 bagian utama, yaitu upper dan bottom. Lalu untuk proses produksi sepatunya bisa dilihat di PPT, ya urutan yang pertama itu ada upper components cutting, lalu yang kedua ada stitching atau sewing, yang ketiga ada
outsole production, yang keempat ada insole production, yang kelima ada stock fitting, yang keenam ada assembly. Lalu yang step selanjutnya adalah koordinasi dan pengawasan pelaksanaan proyek. Pengawasan adalah fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya dalam suatu perusahaan, di mana peran dari personal yang sudah memiliki tugas, wewenang, dan menjalankan pelaksanaannya perlu dilakukan agar perusahaan memproduksi barang sesuai dengan tujuan, visi, dan misi perusahaan. Lalu yang step selanjutnya ada pelatihan dan persiapan personel. Perusahaan seharusnya memiliki bagian training and development agar karyawan tidak melakukan kesalahan yang bisa menyebabkan kerugian dan untuk mengevaluasi dan mengembangkan karyawan juga. Lalu step selanjutnya ada pelaksanaan tes dan uji coba. Setelah proses produksi terjadi, untuk memastikan bahwa sepatu yang dihasilkan memiliki kualitas terbaik, perlu dilakukan quality test atau tes kualitas. Contohnya itu ada mengecek label produk pada sepatu, mengecek lapisan pinggir sepatu, mengecek bagian sol sepatu, dan mengecek material sepatu. Yang selanjutnya bisa dilanjut oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada pemantauan dan pengendalian. Di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama ada pemantauan pelaksanaan proyek secara berkala, yaitu dilakukan untuk mengawasi apakah proyek berjalan sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah diterapkan. Dan di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemantauan pelaksanaan proyek, antara lain seperti progres pekerjaan, penggunaan sumber daya, kualitas pekerjaan, dan kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang berlaku. Selanjutnya ada analisis proyek. Analisis proyek ini dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana proyek telah berjalan, apakah sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Analisis ini meliputi pengukuran kinerja proyek, identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja proyek, dan identifikasi langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja proyek. Selanjutnya ada pengendalian perubahan yang mungkin terjadi selama proyek berlangsung. Karena perubahan dapat terjadi selama proyek berlangsung dan dapat berdampak pada jadwal, biaya, dan kualitas proyek. Oleh karena itu, pengendalian perubahan harus dilakukan dengan mengidentifikasi perubahan-perubahan yang mungkin terjadi dan mengevaluasi dampak perubahan tersebut. Dan jika terdapat perubahan yang mungkin terjadi selama proyek berlangsung, tim proyek dapat melakukan evaluasi pada dampak perubahan dan memutuskan tindakan yang perlu dilakukan untuk mengatasi dampak tersebut. Selanjutnya ada pelaporan proyek berkala. Pelaporan proyek berkala ini diperlukan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proyek memahami perkembangan terbaru dan hasil yang telah dicapai. Selanjutnya ada pengendalian biaya dan jadwal proyek. Pengendalian biaya dan jadwal proyek ini dilakukan untuk memastikan proyek dapat diselesaikan sesuai dengan biaya dan jadwal yang telah ditetapkan. Dan ada beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengendalian biaya dan jadwal proyek, antara lain seperti pengawasan, pengeluaran proyek, analisis varian biaya dan jadwal, dan pengambilan tindakan kolektif yang diperlukan. Tadinya ada penutupan, dan di sini ada beberapa poin penting, yaitu yang pertama ada penghapusan peralatan dan material yang tidak diperlukan lagi, lalu penyerahan dan pengembalian sumber daya, lalu ada penutupan kontrak dengan kontraktor dan subkontraktor. Tadinya ada evaluasi dan pelaporan kinerja proyek, dan yang terakhir adalah dokumentasi proyek. Selanjutnya ada jadwal kegiatan supply chain. Yang pertama adalah perencanaan, kemudian pemilihan kontraktor, kemudian FED, Front End Engineering Design, kemudian ada EPC, Engineering Procurement Construction and Commissioning, kemudian adalah penyelesaian serah terima. Next. Yang pertama buat supply chain itu ada perencanaan yang di dalamnya ada membuat daftar kebutuhan bahan dan jasa buat FEED dan IPC, kemudian ada menentukan spesifikasi teknik yang dibutuhkan untuk bahan dan jasa. Selanjutnya adalah membuat rencana anggaran biaya untuk kegiatan FEED dan IPC. Estimasi waktunya kelompok kami memutuskan untuk 1 bulan.
Kemudian yang kedua ada pemilihan kontraktor, melakukan riset dari beberapa sampel kontraktor yang dinilai sesuai standar, kemudian menyusun persyaratan administrasi dan teknik untuk calon kontraktor, menerbitkan pengumuman lowongan kontraktor, evaluasi penawaran dari calon kontraktor, yang terakhir adalah memilih kontraktor yang dinilai memenuhi standar perusahaan. Untuk waktu pemilihan kontraktor ini kelompok kami mengestimasikan selama 2 bulan. Bisa di next. Kemudian ada FIID, merupakan jaring tema dari desain yang akan dibawakan, kemudian memilih tema yang dirasa paling baik, melakukan analisis dan evaluasi desain, mengembangkan desain final, memperjelas rencana teknik yang akan dibawakan, kemudian membuat perencanaan kerja secara terstruktur untuk pelaksanaan IPC, kemudian membuat jadwal untuk pelaksanaan IPC. Untuk waktu buat front end engineering design, kelompok kami memutuskan untuk memberi waktu selama 4 bulan. Kemudian ada IPC, yang di dalamnya ada kegiatan membeli bahan yang dibutuhkan sesuai dengan spesifik teknis yang sudah disusun, kemudian melaksanakan konstruksi sesuai dengan perencanaan kerja yang telah disusun di FID, ada monitoring dan memastikan kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor sesuai dengan spesifikasi, menyelesaikan konstruksi dan melaksanakan commissioning untuk memastikan proyek yang sudah dikerjakan sesuai regulasi dan standar yang berlaku. Kemudian melakukan pengujian dan pengukuran untuk memastikan kinerja sistem agar tidak ada bagian yang cacat. Untuk waktu EPC ini kelompok kami memutuskan untuk dikerjakan selama 8 bulan. Dan yang terakhir ada penyelesaian serah terima. Melakukan pengujian akhir dan memastikan bahwa kinerja sistem sesuai dengan spesifikasi teknis. Kemudian melakukan pelaporan dan administrasi untuk menyelesaikan kontrak. Dan melakukan serah terima hasil kepada pemilik proyek. Untuk waktu dibutuhkan selama penyelesaian dan serah terima, kelompok kami memutuskan untuk merencanakan selama 2 bulan. Oke, terima kasih atas waktunya. Berikut adalah presentasi dari kelompok Rinjani. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Win. Oke, terima kasih atas presentasinya. Ya. Nanti saya berikan komen di akhir ya. Nanti setelah teman-teman semua presentasi. Oke, good. Yang kedua, balik lagi ke Ilham. Ilham, udah siap? Sudah, Pak, sudah. Oke, silakan Ilham. Baik, apakah sudah terlihat di layar slide-nya? Ya, sudah ada. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Bromo. Kami membawakan sebuah proyek yang berjudul Excel Factory 2.0 Project yang dianggotakan oleh Muhammad Rehan, Pandu Aulia Albara, Muhammad Ilham Ramadan, yaitu saya sendiri, Dimas Mahendra Wijaya, serta Rafli Alfiansyah. Di sini kami akan membahas 2 pokok penting, yaitu rencana proyek kami dan penjadwalan, di mana rencana proyek akan terdiri dari proses inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian, penutupan, serta jadwal penjadwalan yaitu dari FFED dan FSC. Dari proses inisiasi, proses ini dimulai dengan mengidentifikasi tujuan, ruang lingkup, dan pemangku kepentingan. Tujuan proyek kami adalah untuk membangun pabrik kedua untuk memproduksi sepatu olahraga PT Growing dengan merek Excel. Lingkup proyek kami terbatas pada konstruksi dan commissioning pabrik, tidak termasuk perencanaan operasi, pemeliharaan dan rencana pemasaran, dan penjualan.
Kemudian adalah proses yang kedua adalah menunjuk tim proyek dan menentukan peran serta tanggung jawab. Eh, eh, Pimpinan proyek bertanggung jawab atas manajemen perencanaan dan pemantauan proyek secara keseluruhan. Yang kedua adalah spesialis pengadaan, bertanggung jawab atas kegiatan pengadaan dan pengelolaan pemasok, kontraktor dan vendor. Manajer konstruksi bertanggung jawab atas kegiatan konstruksi dan pengelolaan kontraktor dan subkontraktor, serta petugas keselamatan yang itu bertanggung jawab atas memastikan protokol dan prosedur keselamatan diikuti oleh seluruh kegiatan. Kemudian proses dalam inisiasi yang ketiga ini kami akan membuat project charter, di mana project charter itu atau piagam proyek ini akan mendokumentasikan tujuan proyek, ruang lingkup, garis waktu, anggaran, hasil risiko, pemangku kepentingan, dan pendekatan manajemen proyek, serta juga menentukan peran berikut tanggung jawab tim proyek, juga prosedur komunikasi dan pelaporan. Output dari hasil inisiasi ini adalah termasuk proyek charter yang telah saya sampaikan tadi. Lalu ada stakeholder register, yaitu dokumen yang mengidentifikasi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam proyek. Selanjutnya ada project management plan yang akan menjelaskan pendekatan manajemen proyek. Lalu project team assignments, yaitu dokumen yang mencantumkan nama dan peran semua anggota tim proyek. Dan terakhir adalah approved change request, yaitu dokumen yang mendokumentasikan setiap perubahan pada ruang lingkup atau tujuan proyek yang disetujui selama inisiasi. Berikut adalah proyek charter yang telah kami buat. Di sini sifatnya masih fleksibel karena masih perencanaan. Oke, next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke. Selanjutnya dari perencanaan, di sini ada beberapa poin-poin penting yang akan dijelaskan oleh kelompok kami. Yang pertama ada penentuan ruang lingkup, tujuan, dan hasil proyek. Dalam poin ini, ruang lingkup proyek adalah cara menetapkan batasan untuk proyek dan menentukan tujuan, garis, waktu, dan hasil proyek. Dengan memperjelas ruang lingkup proyek, Anda dapat memastikan bahwa tujuan proyek terpenuhi tanpa penundaan atau kerja berlebihan. Yang kedua, mengembangkan susunan dan jadwal proyek yang terperinci. Pada poin ini, rencana manajemen jadwal merupakan bagian dari rencana manajemen proyek yang mendefinisikan kriteria dan fungsi untuk mengembangkan, memantau, dan mengendalikan jadwal. Yang ketiga ada membuat anggaran proyek dan menentukan kebutuhan sumber daya. Dalam literatur, rencana anggaran sering dikaitkan dengan proyek bangunan atau konstruksi. Ini adalah bagian dari manajemen proyek yang juga berbicara tentang manajemen persoalan dan manajemen waktu. Selanjutnya ada mengidentifikasi dan menilai risiko proyek dan mengembangkan strategi mitigasi risiko. Langkah-langkah yang pada poin ini manajemen risiko proyek ini, yang pertama ada identifikasi, analisis, prioritaskan, tetapkan pemilik, pantau, dan tanggapi risiko. Lalu ada mengidentifikasi persyaratan pengadaan dan pengembangan rencana pengadaan. Pengadaan barang atau jasa negara yang efisien dan fungsional merupakan tugas strategis penyelenggaraan negara dan merupakan unsur fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Lalu terakhir, menentukan pendekatan manajemen proyek termasuk prosedur komunikasi dan pelaporan. Pendekatan dalam project management adalah sebuah strategi yang terbagi menjadi beberapa pendekatan utama. Yang pertama ada waterfall. Dengan pendekatan ini, setiap tugas dalam proyek harus diselesaikan secara individual sebelum beralih ke tugas berikutnya. Yang kedua ada critical path method. Cara ini kurang lebih sama dengan waterfall karena menggunakan pendekatan sekontial. Yang ketiga ada critical chain project management atau CCPM. Pendekatan manajemen proyek CCPM berfokus pada tugas dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengerjakan setiap proyek. Yang keempat ada Agile. Dalam
project management Agile adalah pendekatan yang berfokus pada kolaborasi tim daripada struktur hierarkis. Terakhir ada Scrum. Berbeda dengan pendekatan tradisional, pendekatan Scrum memungkinkan anggota tim memikul tanggung jawab yang biasanya dipegang oleh manajer proyek. Next. Selanjutnya ada pelaksanaan. Pada poin pertama ada pengadaan peralatan, bahan, dan persediaan yang diperlukan. Lalu mobilisasi personil dan peralatan konstruksi ke lokasi proyek, dan yang terakhir output dari proses eksekusi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, tahap berikutnya adalah pemantauan dan pengendalian. Tahap ini terbagi menjadi 10 proses. Yang pertama ada monitor dan control project work. Proses ini melibatkan pemantauan dan pengendalian kinerja proyek, sekaligus memantau kemajuan proyek. Terus proses yang kedua adalah perform integrated change control. Proses ini melibatkan evaluasi, persetujuan, dan pengelolaan perubahan dalam proyek. Yang ketiga adalah verify scope. Proses ini melibatkan verifikasi bahwa semua pekerjaan telah selesai dan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Proses yang keempat adalah control scope. Proses ini melibatkan pengendalian perubahan dalam ruang lingkup proyek. Ini mencakup meninjau perubahan yang diusulkan, mengevaluasi dampak perubahan, dan menyetujui dan menolak perubahan. Proses yang kelima adalah control schedule. Proses ini melibatkan pengendalian jadwal proyek untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana waktu yang telah ditetapkan. Proses keenam adalah control cost. Proses ini melibatkan pengendalian biaya proyek untuk memastikan proyek berjalan sesuai dengan anggaran. Proses ketujuh adalah perform quality control. Proses ini melibatkan evaluasi kinerja, produk, atau layanan untuk memastikan bahwa kualitas yang diharapkan telah tercapai. Proses ke-8 adalah report performance. Proses ini melibatkan pengumpulan dan analisa data kinerja proyek dan disampaikan melalui laporan kepada pemangku kepentingan. Proses ke-9 adalah monitor dan control risk. Proses ini melibatkan pemantauan dan pengendalian risiko proyek. Hal ini mencakup identifikasi, evaluasi, dan pengendalian yang mungkin muncul selama proyek berlangsung. Proses terakhir adalah administer procurement. Proses ini melibatkan pengelolaan kontrak dan hubungan dengan pemasok yang terlibat dalam proyek. Hal ini mencakup pengembangan kontrak, pengawasan kinerja pemasok, dan penyelesaian kontrak. Output dari tahap ini adalah satu proyek, itu adalah laporan kemajuan yang memberikan informasi mengenai kemajuan proyek seperti pencapaian tujuan, masalah, dan tindakan yang dapat diambil. Output kedua adalah perubahan rencana proyek. Output ketiga adalah tindakan perbaikan dan pencegahan. Output keempat adalah hasil audit, dan output terakhir adalah laporan risiko. Selanjutnya adalah proses penutupan. Jadi proses penutupan ini kita mulai dengan menyelesaikan konstruksi dan commissioning pabrik. Pada tahap ini kami memastikan bahwa semua pekerjaan konstruksi telah selesai dan bahwa pabrik telah beroperasi penuh dan siap beroperasi. Tahap ini juga mencakup pengujian semua sistem dan peralatan untuk memastikan semuanya berfungsi penuh dan memenuhi spesifikasi yang diperlukan. Kami juga melakukan pemeriksaan akhir pada semua mesin dan peralatan untuk memastikan semuanya terpasang dan berfungsi dengan baik dan bahwa struktur pembangunan itu baik dan memenuhi semua persyaratan keselamatan. Setelah itu, langkah kedua adalah kami melakukan inspeksi akhir dan serah terima ke operasi. Pada tahap ini, kami melakukan pemeriksaan akhir untuk memastikan bahwa semua pekerjaan telah diselesaikan sesuai standar yang dipersyaratkan dan semua izin dan persetujuan yang diperlakukan telah diperoleh. Setelah inspeksi selesai, kami menyerahkan kepada tim operasi untuk memulai persiapan operasinya. Kami juga melakukan walkthrough pabrik dengan tim operasi untuk memastikan bahwa semuanya berjalan dengan baik dan bahwa mereka memiliki semua yang mereka butuhkan untuk memulai operasi. Tahap selanjutnya adalah menyiapkan laporan proyek.
Pada tahap ini, kami membuat laporan yang merangkum keberhasilan proyek dalam memenuhi ruang lingkup, jadwal, dan anggaran proyek, sekaligus memenuhi standar kualitas dan keamanan kami. Kami juga menyertakan setiap tantangan dan yang dihadapi dan bagaimana kami mengatasinya, serta setiap pelajaran yang dapat diterapkan untuk proyek-proyek di masa yang akan mendatang. Tahap selanjutnya adalah mengadakan rapat tinjauan proyek dengan tim proyek untuk membahas keberhasilan proyek secara keseluruhan dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki untuk proyek mendatang. Tahap ini juga menjadi ajang untuk merayakan kerja keras dan dedikasi tim untuk menyelesaikan proyek. Akhir dari setelah proses telah selesai, proyek dapat ditutup secara resmi dan tim proyek dapat dibebaskan dari tugasnya. Untuk output dari proses ini adalah terdiri dari laporan inspeksi akhir, terus ada laporan penutup, serta rapat tinjauan proyek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Baik, selanjutnya mengenai penjadwalan proyek. Pada umumnya, proyek konstruksi pabrik mempunyai dua tahapan, yakni tahapan perencanaan dan pelaksanaan. Perencanaan biasanya dilakukan oleh konsultan perencana, kemudian pelaksanaan dilakukan oleh kontraktor. Apabila pelaksanaannya dilakukan oleh kontraktor, maka pengadaan barangnya atau prosuremennya juga dilakukan oleh kontraktor sendiri. Jikalau diperlukan, kontraktor terkadang menyerahkan beberapa sub pekerjaan kepada subkontraktor. Itulah alasan mengapa hampir semua perusahaan kontraktor pasti terdapat bagian prosuremen di dalamnya. Tetapi ada juga pada skala proyek tertentu. Perencanaan dan pelaksanaan dilakukan oleh satu pihak, oleh kontraktor. Di sini kami membagi menjadi dua kegiatan. Yang pertama ada FFED sama EPC. Kalau FEED adalah Front End Engineering Design, di mana FEED adalah teknik dasar desain konseptual atau studi kelayakan. Desain FEED berfokus persyaratan teknis serta biaya investasi kasar untuk proyek tersebut. FEED dapat dibagi ke dalam paket terpisah meliputi bagian yang berbeda dari proyek. Paket FEED digunakan sebagai dasar untuk penawaran, eksekusi kontrak fase, dan digunakan sebagai dasar desain. Sebuah FEED baik akan mencerminkan semua klien persyaratan khusus proyek dan menghindari perubahan signifikan selama fase eksekusi. Kontrak FEED biasanya memakan waktu sekitar 1 tahun untuk menyelesaikan ukuran yang lebih besar. Selama fase FEED ada komunikasi yang erat antara pemilik proyek dan operator. Maka oleh karena itu pada slide kami membaginya menjadi beberapa fase, yaitu ada planning, contractor selection process, work execution, work completion, dan handover, di mana fase ini memakan waktu selama 12 bulan. Selanjutnya ada EPC, merupakan tahapan dalam sebuah proses desain dan perancangan sistem yang akan dibangun, pengadaan atau pembelian barang yang dilanjutkan dengan membangun dan mengkonstruksi apa yang telah dirancang. Perusahaan yang mengerjakan proyek EPC disebut EPC company, dan layanan yang diberikan dinamakan plan service, di mana pada tahap EPC ini kita membagi menjadi beberapa hal sama dengan FEED, di mana memakan waktu selama 20 bulan. Mungkin sekian dari kelompok kami, bisa dilanjutkan oleh kelompok lain. Oke, very good. Ini kalian mengerjakan ini interview dengan project manager atau kalian memang sudah pernah jadi project manager ini? Ham, kamu sudah pengalaman jadi project manager, Ham? Belum, Pak. Mungkin kami lebih dari studi literatur aja sih, kamu. Literatur, oke. Kita ini ya, karena waktunya juga udah 4:30, jadi kita
saya akan jelaskan sedikit saya berikan feedback komen ya, dari 2 presentasi. Saya kira 2 presentasi tadi sudah mewakili secara keseluruhan ya. Yang lainnya isinya serupa ya, ada yang perlu dilengkapi lagi, tapi secara konsep ya, secara konsep itu semuanya sudah betul ya, sudah mengarah kepada apa yang disampaikan oleh kelompok yang pertama tadi dan yang kedua ini. Nah, inilah memang ya yang dinamakan proses di dalam manajemen proyek ya, persis ya, itu bagus sekali ya. Nah, saya tunjukkan ya, kalian tentunya mengikuti apa yang ada di PMI ya, Project Management Institute dengan PM Box-nya. Itu very good. Salah satu kunci suksesnya satu proyek seperti yang minggu lalu saya sampaikan itu adalah ketika perusahaan ya, dan melalui manajemen proyek timnya itu mengadopsi atau menggunakan standar proses yang ada. Jadi kalau penelitian mengatakan bahwa apabila tim proyek itu menggunakan standar ya, manajemen proyek yang ada, standar itu kita bicara beberapa ya, ada standar PMI, ada standar ISO, ada standar AACE gitu ya, ada standar Prince ya. Gunakan yang relevan ya, relevan ini nanti Anda akan belajar mana yang lebih relevan terhadap jenis nature dari proyekmu. Nah, jika Anda menggunakan standar ini, maka kemungkinan keberhasilan proyekmu itu akan naik. Ya, itu penelitian, dan penelitian ini sudah merupakan satu boleh dibilang teori yang mapan ya, teori yang mapan. Jadi bisa digunakan. Ya, ingat bahwa teori itu dibangun oleh fenomena-fenomena yang ada di dalam praktek. Ya, ada masalah, kemudian diselesaikan masalahnya itu, dicoba ya, cari dalam tanda kutip solusinya gitu ya. Nah, sehingga muncullah teori. Nah, penelitian itu mengatakan jika satu tim proyek itu di dalam pelaksanaan proyeknya itu mengadopsi status standar, maka keberhasilan ya dari proyek itu akan meningkat. Itu tolong adik-adik camkan, dan insya Allah nanti di dalam pekerjaan bisa digunakan ya, bisa menggunakan PMI ataupun yang lain, ISO juga bisa. Nah, oleh karena itu tugas yang saya berikan itu adalah mencoba bawa adik-adik ini untuk baca lebih banyak apa sih proses manajemen proyek menurut standar PMI. Dan Anda sudah menuliskan dengan sangat baik. Ya, jadi saya coba share di sini. Ya. Ini adalah PM Box yang edisi keempat. Sekarang sudah edisi 6, 7 bahkan ya. Ini adalah edisi keempat. Nah, jadi kalau Anda sebagai anggota tim proyek atau malah menjadi manajer proyek, cukup mengikuti apa yang ada di dalam guidance, apa yang ada dalam tulisan di PMI ini. Ya. Di sini dibilang ya ada 5 proses yang sudah saya sampaikan, mulai dari inisiasi, planning, eksekusi, ya, monitoring, dan closing. Nah, apa kegiatan atau subproses yang dikerjakan? Itu tadi kalian sudah menuliskan dengan sangat baik. Ya, pada proses inisiasi itu harus membuat project charter. Apa sih project charter? Tinggal dibaca. Kalau tidak ada di dalam guidance ini,
baca dari sumber yang lain. Tadi sudah ada contohnya, membuat project charter tadi sudah betul. Ya, tinggal nanti ditweak-tweak sedikit. Nah, kemudian yang kedua, jadi di dalam inisiasi itu hanya ada dua. Ya, hanya ada dua. Sub prosesnya itu aja ada dua. Tetapi ada sub-sub yang lain gitu ya. Jadi prosesnya inisiasi, kemudian subnya hanya ada dua. Apakah ini harus dua gitu ya? Bisa dilebihkan, ya, bisa dikurangi, tapi sebaiknya ya itu mengikuti ini sebagai minimumnya. Ya, nanti ada sub-subnya. Apa sih yang disebut dengan project charter? Oke. Kemudian apa yang disebut sebagai identify stakeholders atau pemangku kepentingan. Nah, itu ada knowledge-nya, ada ilmunya. Di mana Anda belajar? Di Project Communications Management. Jadi untuk memahami tentang bagaimana proses mengidentifikasi pemangku kepentingan, maka Anda perlu baca yang namanya Project Communication Management. Ya, di guidance PMI, di standar PMI ada. Nah, nanti kalau kurang jelas, baru kemudian baca yang lain atau ikut sertifikasi atau tanya project manager yang lain yang sudah berpengalaman dan sebagainya. Ya, tetapi untuk awal tadi Anda sudah menuliskan dengan sangat baik. Kemudian proses yang kedua, ya, ada, ini semua ada. Kemudian sampai ke proses kelima. Nah, di dalam melakukan project charter development, Anda perlu belajar tentang project integration management. Di dalam Anda close out project atau fase, itu Anda belajar tentang project integration management. Ketika Anda ada di eksekusi, ya, tentang Anda melakukan quality assurance, menjamin kualitas, ya, selama sebentar, apa? Oh, suara saya? Bukan ya, mudah-mudahan bukan ya. Oke. Nah, itu Anda belajar project quality management. Ya, makanya erat kaitan project itu dengan knowledge atau disiplin ilmu yang lain. Ya, bisa dikatakan bahwa di dalam melaksanakan pengelolaan proyek itu sebetulnya adalah integrasi dari banyak ilmu. Ya, kita bisa lihat di sini. Ini adalah disiplin ilmu yang diperlukan untuk melakukan 5 proses. Human resource pun Anda juga perlu mengetahui tentang human resource. Oleh karena itu, di dalam project team itu selalu multidisciplinary team members. Artinya tim membernya itu harus dari beberapa orang dari fungsi yang berbeda. Ada fungsi human resource, ada fungsi procurement, ada fungsi quality, ada fungsi commercial, ada fungsi keuangan. Jadi sebetulnya project team itu adalah mini scale dari sebuah perusahaan. Maka tidak heran Tom Peters itu mengatakan bahwa at the end, sekarang dan besok in the future, itu perusahaan itu adalah sekumpulan dari project-project. Ya, karena project itu tidak ubahnya sebagai mini scale dari perusahaan. Oke, good. Jadi luar biasa. Saya senang sekali ya diwakili oleh tim tadi yang 2 tadi itu sudah bisa menjawab dengan sangat baik. Nah, saya tambahkan, memang sengaja tidak saya berikan penjelasan lebih lanjut tentang FIT dan EPC. Ya, nah itu silakan nanti. Tadi udah dijelaskan, udah cukup baik ya. Ya, hanya sedikit karena memang belum pengalaman ya. Kalau engineering tadi ada yang mengatakan
10 bulan, ya toh. Ada juga nih grup lain ya mengatakan hanya 1 bulan, gitu ya, nggak apa-apa, ya 1 bulan atau 10 bulan, it doesn't matter, ya, karena sekarang fase Anda adalah fase untuk belajar, ya meskipun ya durasinya itu memang bervariasi, tapi kalau untuk membuat pabrik ini biasanya sih pekerjaannya sendiri sih sekitar 4 bulanan, ya. Nah, proses seleksinya itu bisa 2 bulan. Oke. Ya, jadi IPC-nya sendiri itu bisa 1. Tadi udah bagus tadi, ya. Bisa 10 bulan atau 12 bulan. Bahkan kalau skalanya besar itu bisa sampai 2 tahun. Ya. Kayak sekarang proyek saya, tempat saya bekerja, itu membangun power plant, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Itu dari mulai awal untuk IPC ya, untuk pekerjaan IPC, dari mulai kick off meeting sampai handover, ya tadi kan sudah disebutkan handover ya, itu adalah 24 bulan. Ya, 24 bulan. Jadi memang lumayan lama ya. Ada juga yang kalau bikin plan chemical gitu bisa sampai lebih dari 2 tahun. Oke. Baik, tadi sudah dijelaskan ya tentang proses ya, proses tentang manajemen proyek. Juga tadi sudah dijelaskan tentang lebih detail sedikit tentang scheduling dari procurement ya. Ingat bahwa supply chain management itu ternyata ya di dalam prakteknya itu adalah ibunya, ya supply chain management itu ternyata adalah ibunya dari beberapa activity yang lain. Ya, anaknya adalah pengadaan atau pembelian atau procurement. Kemudian anaknya yang lain adalah logistik, transportasi, inventory management, warehousing, ya. Distribusi itu adalah anak-anak dari supply chain. Ya. Bahkan ada yang mengatakan sekarang ini terjadi sedikit royokan gitu ya, rebutan bahwa operasi itu masuk di supply chain. Ya memang agak sedikit kebablasan ya. Operation dengan supply chain management mungkin agak sulit kalau dijadikan operation jadikan anaknya supply chain. Tetapi nggak apa-apa ya. Tapi yang jelas kamu harus tahu bahwa banyak kalau kalian nanti ikut training atau baca-baca buku itu yang menyamakan antara supply chain dengan procurement. Ya. Cukup banyak yang menyamakan, tetapi di dalam literatur yang lain pun sudah dijelaskan juga, dan itu sesuai dengan praktek. Ternyata supply chain management itu lebih luas, ya lebih luas, di mana ada anak-anak yang tadi saya jelaskan. Nah, di dalam tugas ini saya minta adik-adik itu untuk sedikit saja, ya dari bagian pengadaan, dan pengadaan itu adalah bagian daripada supply chain, yaitu apa? Scheduling, ya, merencanakan scheduling. Jadi sehingga kita tahu berapa lama sih ya kita itu memerlukan ya waktunya yang diperlukan di dalam pekerjaan FIT dan pekerjaan EPC, sehingga kita punya bayangan, oh ternyata proyek ini ya membangun pabrik yang kedua ini ternyata memerlukan 30 bulan gitu ya. Jadi kalau digabung antara proses inisiasi sampai ke closing, ya tadi Ilham menyatakan itu hanya EPC-nya saja itu ada 20 bulan. Ya, kemudian fit-nya 10 bulan, ya, agak lama sedikit tapi nggak apa-apa. Itu kan berarti sudah 30 bulan. Ya, itu hanya di procurement-nya. Ya, di mana procurement itu masuk sebagai bagian daripada eksekusi.
Jadi kalau kita lihat di dalam 5 grup proses project management, itu ada namanya eksekusi. Procurement management mulai dari planning, ya terutama proses seleksi, ya mengirimkan request for proposal atau permintaan penawaran, sudah dijelaskan dalam papermu, sampai ke tanda tangan kontrak, sampai ke eksekusi tadi perlu 30 bulan. Pertanyaannya adalah berapa lama nih dari proses inisiasi proyek? Katakanlah dari inisiasi sampai eksekusi itu katakanlah memerlukan proses 6 bulan, berarti sudah 36 bulan. Nah, adik-adik, inilah ya pesan ya tujuan akhir dari assignment ini saya berikan supaya Anda bisa mengestimasi, oh ternyata proyek membuat pabrik sepatu sport shoes itu ternyata 30 bulan. Ini hanya anunya ya, hanya mungkin plus minus ya, tapi metode berpikirnya kita ya, oh ternyata 30 bulan. Jadi orang mungkin tiba-tiba kalian atau bos minta, tolong bangun pabrik ini, kamu saya kasih waktu 6 bulan. Nah, Bandung Bondowoso apa gimana? Nah, itu yang Anda nanti harus berani speak up. Salah satu penyebab proyek gagal itu karena waktu yang diberikan itu terlalu mepet. Biaya yang diberikan terlalu kecil. Duitnya sedikit, tapi mintanya bagus dan cepat. Ya, doanya mesti banyak agar proyeknya bisa berhasil. Tetapi dalam tataran manusia, failure rate-nya itu sangat tinggi. Ya, itu pesan yang ingin saya sampaikan pada sore hari ini ya, dengan Anda mengerjakan assignment atau tugas ini. Pertama, Anda sudah berlatih metodologi cara menjawab satu permasalahan. Pendekatannya dengan menggunakan satu proses Anda menggunakan standar project management. Betul. Kemudian Anda uraikan kemampuan berpikir Anda di situ, ya, itu ditantang bagaimana menguraikan, ya. Kemudian pada akhirnya Anda tahu berapa lama, berapa kira-kira biaya, dan apa challenge-nya. Tadi sudah disebutkan juga kira-kira challenge-nya apa. Itu di dalam risk management, project risk management. Oke, sampai di sini silahkan jika ada yang ingin bertanya, memberikan feedback atau komentar. Sebelum nanti saya lanjut beberapa slide saja sebagai tambahan. Silakan. Selamat ya, bagus tadi anunya presentasinya luar biasa. Oke, silakan. Saya pengen nanya Pak Win. Oh, monggo Bu Ima. Nah, jadi emang yang disampaikan Pak Win ini berkaitan dengan memanage proyek. Itu tadi di awal dikatakan perlu ada standar, ya, di mana standar itu dengan PMI, ya, Project Management Institute. Tapi di beberapa buku, ketika kita akan memanage proyek itu cuman hanya ada 3 hal yang memang dilakukan, yang berkaitan dengan perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian. Ya, memang sebenarnya yang ada di dalam perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian itu sebenarnya ada di dalam ini tadi 5 tahapan tadi Pak, inisiasi sampai pada penutup itu mungkin ya. Jadi sebenarnya
sebaiknya seperti apa sih yang dilakukan oleh suatu perusahaan ketika memang dia akan membuat proyek gitu ya? Apakah hanya cukup dengan 3 tahapan tadi itu, perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian? Di mana yang memang yang dilakukan di dalam penjadwalan itu hanya ini Pak, berkaitan dengan penentuan waktu proyek aja ya Pak, tanpa ada hal-hal yang mungkin ditambahkan seperti yang disampaikan oleh Pak Win tadi. Ya. Oke, ya matur nuwun Bu Ima. Kembali lagi memang pada dasarnya itu semuanya itu bermuaranya itu adalah kepada fungsi manajemen, teori fungsi manajemen. Nah, fungsi manajemen itu kan salah satunya ada planning, coordinating, dan sebagainya ya Bu ya. Manajemen proyek itu kan buah karya dari para ahli gitu ya. Nah, buah karya dari para ahli ini tidak lepas dari pengalaman mereka yang kemudian juga ditunjang oleh buku-buku yang mereka baca. Di singlet nek raya. Sertifikasi. Ngopong bisa. Oke. Nah, jadi artinya itu memang sekarang ini cukup banyak, Bu. Cukup banyak proses. Semuanya itu adalah proses. Proses mulai dari A sampai ke Z, dari awal sampai selesai. BP, British Petroleum, tempat saya dulu bekerja, membuat satu standar sendiri. Membuat standar sendiri. Chevron itu juga membuat standar sendiri. Medco itu membuat standar sendiri yang dinamakan MPET, Management Project. Ya. Itu sama juga dengan barangkali ya, saya punya bayangan, tapi saya belum tahu. Astra yang begitu besar dan terkenal manajemennya, itu pasti dia punya standar sendiri. Nah, jadi orang-orang itu yang besar-besar perusahaan, ternyata mereka punya standar sendiri. Tapi kalau dirunut, Bu, dasarnya itu apa gitu ya? Dasarnya itu ternyata adalah teori yang mendasari PMI. Teori yang mendasari ISO Project Management. Yang pada awalnya itu sama dengan yang disampaikan dengan Bu Ima tadi. Mulai dari planning, executing, closing. Nanti di dalamnya itu ditambahin initiating, controlling, dan sebagainya. Jadi memang yang penting adalah bahwa kita mengadopsi satu standar yang sudah boleh dibilang banyak digunakan oleh orang. Jadi kalau tadi misalkan ada proses yang ada tiga, dan itu sudah digunakan oleh banyak orang, dan success rate daripada proyek itu cukup tinggi, nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Itu digunakan, di follow up dengan disiplin, penuhin apa inputnya, prosesnya juga dijalankan, outputnya itu betul-betul dijaga, memang outputnya betul, itu akan meningkatkan keberhasilan proyek. Gitu Bu Ima. Iya, Pak Win, Pak Tunun. Oke, ternyata memang Bu Ima, teman-teman semua dan adik-adik, ternyata itu di dalam kalangan praktik itu memang banyak standar yang digunakan. Jadi kalau di dalam buku-buku itu ada 4 ya, ada 4. Tapi ternyata once
itu masuk ke perusahaan yang besar, ya dia grup, ternyata dia punya standar sendiri. Nah, which is okay, gak ada masalah. Cuman nanti biasanya itu di challenge, apakah you punya standar ini basisnya apa? Gitu. Jadi kalau basisnya itu coba-coba, jangan. Itu risiko untuk keberhasilan proyek rendah itu tinggi. Oke. Matur nuwun. Adik-adik yang lain ada pertanyaan? Silahkan, ada komen. Ada yang pengen bayarannya gede banget loh, project manager itu. Itu untuk, tapi ya tidak mudah memang ya. Menjadi project manager itu biasa. Tapi dimulai dari yang kecil-kecil ya. Jadi nggak mungkin yang langsung misalkan nilainya 100 miliar, terus Anda menjadi project manager, nggak mungkin. Pasti dimulai yang kecil-kecil. Ya, dari yang disuruh bikin software atau beli software atau install software yang kecil, begitu Anda jadi project manager. Nah, jadi dengan pengalaman 3 tahun pun Anda sudah bisa jadi lead project atau pemimpin project. Itu nggak masalah. Ya, kalau 1 tahun biasanya kurang, tapi rata-rata 3 tahun Anda sudah bisa. Ya, nah nanti kalau Anda jadi manajer proyek atau lead project, nanti ilmu yang lain, procurement management, supply chain, human resource itu otomatis Anda akan bisa, harus tidak kuasai benar, tapi harus tahu, sehingga luar biasa. Itulah kenapa project manager itu mahal. Oke, silakan. Kalau enggak, saya share sedikit sambil nunggu ya. Nah, ini yang sebetulnya di dalam prakteknya ya. Kalau Anda baca di buku atau di mana gitu ya, proses tadi udah dijelaskan tuh sama Ilham dan siapa tadi yang pertama, Arya ya. Proses seleksi itu rasanya kok tadi itu saya dengar hanya ada 4 fase ya, atau 4 tahap gitu ya. Mulai dari planning, kemudian seleksi ya. Setelah seleksi kemudian ada tanda tangan ya, kemudian ada eksekusi. Nah, di dalam prakteknya ternyata itu memang banyak ya, adik-adik sekalian ya. Ini hanya proses pengadaan, procurement management. Procurement management adalah bagian daripada supply chain management. Pengadaan itu ada pengadaan barang, ada pengadaan jasa. Ada beli barang, ada beli jasa. Kalau Anda membeli USB atau membeli kertas printer, mungkin ya tidak akan seruat ini prosesnya. Ya. Tapi kalau tadi Anda membeli contoh EPC untuk membangun proyek pembangunan pabrik kedua tadi, tentu ini semua harus dilakukan. Ya, mulai dari perencanaan, membuat skop, membuat strategi kontrak, kemudian menyiapkan permintaan, penawaran, proposal, kemudian menentukan metodenya, apakah 2 sampul, 1 sampul, 1 tahap, 2 tahap. Ya, kemudian menentukan evaluasi penawarannya, kriterianya apa, apakah pakai pass or fail di technical. Nah, ini saya sengaja memberikan gambaran aja, pasti Anda bingung, tapi nggak apa-apa, ya, hanya gambaran saja. Yang jelas, pada waktu Anda evaluasi, Anda sudah harus siapkan metode untuk evaluasinya itu apa.
ada evaluasi administrasi, ada evaluasi K3L atau HSE, ada evaluasi teknis, ada evaluasi keuangan. Makin tinggi nilai yang dibeli, maka makin banyak kriteria yang dinilai. Kalau beli printer, kertas printer, ya nggak ada itu semua. Yang penting brandnya. Kamu minta brand apa? Kalau kertas printer itu apa? Kertas fotokopi, sinar mas, sinar dunia. Selama dia kasih sinar dunia, ya pas. Lulus. Ya. Nah, ini adalah proses tahapan-tahapan di proses pengadaan. Nah, adik-adik, ini hanya sebagai salah satu contoh, ya. Salah satu bagian daripada manajemen proyek. Jadi memang memerlukan lumayan banyak pemahaman ya untuk mengelola satu proyek. Tapi don't worry. Semua diawali dari hal-hal yang kecil. Ya. Tapi message di sini adalah you have to keep learning. Itu ya. You have to keep learning. Kemudian tidak cukup hanya dari formal education. Tapi juga dari sertifikasi, dari training, ya. Itu learning by doing. Ambil kesempatan. Begitu ada yang nawarin proyek, ambil. Ya, ambil. Jangan malu-malu. Diberi waktu presentasi, ambil. Ya. Oke, saya Pak. Gitu ya. Baik. Ini adalah proses pengadaan. Nah, saya kasih satu lagi ya. Bahwa di dalam proses pengadaan, procurement ya, itu ternyata tidak hanya melulu administrasi yang tugasnya adalah menerima permintaan dari departemen lain, kemudian membuat dokumen, mengirimkan dokumen, nanti menerima barang dan sebagainya. Ternyata tidak. Ya. Ada teori-teori ya, yang Anda harus pahami di dalam melaksanakan procurement management. Apalagi nanti supply chain management. Saya tidak singgung supply chain management, ya meskipun ya kemarin udah ya di minggu lalu, 2 minggu lalu tentang supply chain management secara brief. Ya, nah saya ingin bawa kalian untuk sedikit memahami tentang procurement management, anaknya supply chain management. Menurut sertifikasi IPSCM, International Procurement and Supply Chain Management, ya, itu yang dikeluarkan oleh ITC, International Trade Center, punyanya WTO, World Trade Organization, underbo-nya PBB. Itu adalah salah satu sertifikasi yang sekarang banyak digunakan di seluruh dunia. Ya. Itu ada yang namanya supply positioning model. Nanti ada yang namanya supplier perception model. Dulu banyak orang yang melakukan pekerjaan procurement itu tanpa didasari teori-teori seperti ini. Akibatnya apa? Belinya tiba-tiba udah di tangan kelima. Karena tidak dibekali oleh ilmu ini, seharusnya Anda bisa save cost. Menyelamatkan nyawa perusahaanmu. Tapi karena tidak dibekali ini, akibatnya Anda membunuh pelan-pelan.
Dengan cara apa? Dengan beli di tangan kelima. Itu dari sisi harga. Belum lagi dari sisi pengiriman. Belum lagi dari sisi quality specification. Yang Anda hanya perlu kijang, tapi karena tidak dibekali ilmu, Anda beli Mercy. Karena tenaga penjual yang Anda temuin itu begitu mempesona, begitu bagus dia jualannya, Anda tertarik beli Mercy. Lupa bahwa yang perusahaan inginkan hanyalah sebuah kijang. Itu ya adik-adik sekalian ya. Oleh karena itu, tugasmu nanti ketika Anda pengen terjun di dunia supply chain adalah memahami teori-teori yang basic. Kenali itu. Kapan mengenalinya? Selama kuliah ini. Ada Bu Ima, ada Bu Desti, ada Pak Fauzi. Tanya. Ada saya. Tanya. Tidak perlu mahir, tetapi tahu mengidentifikasi. Oh, kalau logistik ini, kalau ini teorinya ini. Nanti pada waktu bekerja, Anda tertarik, fokus bidang itu, belajar. Tapi untuk saat ini tahu, oh di bidang procurement itu ada sertifikasi IPSCM. Apa sih itu? Oh ternyata rohnya itu adalah supply positioning model, supplier perception model yang ditemukan oleh orang yang hebat, si Kraljic. Itu ya. Nah, ini adik-adik sekalian. Jadi saya nggak akan jelaskan ini karena lumayan dan Anda juga mungkin nanti barangkali kalau ada program Bu Ima, kalau ada program, misalkan ada yang tertarik untuk sertifikasi, itu saya bisa bantu untuk ngelingkan ke BNSP. Kebetulan saya juga pengurus di situ. Nah, itu ada khusus untuk edisi mahasiswa. Nah, itu nanti sertifikat adalah dari BNSP. Waktunya juga cukup tidak lama, biayanya juga tidak besar. Nanti saya bisa bantu untuk menyampaikan ke ketuanya apakah mungkin atau tidak. Sekarang belum ada, tapi saya berpikir itu seharusnya bisa dilakukan. Itu Bu Ima dan teman-teman sekalian. Iya, Pak Win. Menarik sih. Menarik untuk yang mau sertifikasi nih, Pak. Mungkin. Ya, oke. Oke, adik-adik yang lainnya, apakah ada pertanyaan, feedback? Atau ditanya Pak Win, ada yang sudah tertarik gitu, Pak Win? Ada yang tertarik. Tapi yang semester 2 mungkin ya belum kali ya Bu ya. Iya. Tapi kan nanti mungkin menuju konsentrasinya gitu Pak Win. Oh, iya. Ada konsentrasinya macam-macam ya Bu Ima ya. Iya Pak Win, kan ada konsentrasi operasional, ada pemasaran, sumber daya manusia, strategi, sama keuangan. Oh oke. Ini bisa juga masuk di operasional juga ya ini. Operasional. Iya. Nanti adik-adik kalau tertarik ya bisa menghubungi ibu bapak dosennya ya atau bisa ke saya silakan. Tapi kalau dikoordinir akan lebih mudah ya, lebih bagus. Nah itu saya betul-betul ya saya ngalamin adik-adik ya, saya ngalamin bagaimana saya kerja tidak dibekali oleh ilmu. Ya. Saya S1 teknik mesin. S2-nya perminyakan, ya, tidak tahu sama sekali tentang pengadaan, tetapi harus bekerja di pengadaan. Tetapi alhamdulillah begitu saya 1 bulan bekerja di situ, saya merasa harus belajar, sehingga akhirnya saya ambil MBA. Nah,
berbarengan pada saat itu belajar tentang pengadaan, karena ternyata memang manfaatnya jadi besar. Nah, saya tidak ingin teman-teman adik-adik nanti mengalami ya natap tembok ya, trial and error begitu, tapi dengan belajar di sertifikasi itu akan membantu cukup banyak. Saya kira begitu Bu Ima, Bapak Ibu sekalian, adik-adik dari saya. Sekali lagi tadi saya mengapresiasi sekali ya effort yang diberikan 43 kelompok, very good. Saya rasa you deserve a good mark, ya, a good score. Tadi sudah disampaikan 2 tim, hasilnya juga saya kira bagus sekali. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Desti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ovin Soekardi yang telah membersamai kita semua selama 3 kali pertemuan ini. Semoga tidak bosan-bosan untuk selalu berbagi ilmu kepada kami, kepada mahasiswa dan juga dosen di Departemen Manajemen. Rekan-rekan mahasiswa, setelah 3 kali pertemuan ini, semoga apa yang didapatkan dari berbagai topik dan juga tadi case dan study yang dipaparkan oleh Pak Win dan juga diberikan update. Kalau tertarik untuk melakukan sertifikasi di bidang operasional, nah sudah ada linknya, sudah ada jalannya. Tinggal nanti kemauan untuk belajar dan seterusnya untuk bisa diteruskan kembali. Seperti itu. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Win, semoga menjadi amal jariah Bapak. Dan nanti tidak bosan-bosan Pak kalau berbagi lagi kepada kami di sesi berikutnya begitu. Ini saya juga terpukau nih Pak melihat CV Bapak, riwayat studinya banyak sekali Masya Allah. Jadi sangat banyak ilmu yang bisa kita petik dari Pak Win Soekardi. Terima kasih juga rekan-rekan mahasiswa atas atensi dan juga kerja kerasnya menyelesaikan tugas yang diberikan, dan kita bisa terus belajar bersama di pas bulan Ramadan nih, jadi semoga berkah ngabuburit sambil belajar bareng. Dan juga terima kasih kepada Bu Ima, Bapak Ibu dosen, Pak Jazuli, Pak Hafiz, Pak Hakim. Semoga bisa bertemu lagi di sesi berikutnya untuk belajar bersama kembali. Dari saya cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Selamat menuju berbuka puasa. Mohon maaf lahir batin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.